Halo semuanya, kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran matematika. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan latihan soal untuk persiapan Siswa Nasional Matematika tingkat kabupaten. Adapun materi yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini adalah ada 3 soal yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini. Yang pertama, jika A679B adalah bilangan bilangan 5 angka yang habis dibagi 72, tentukan nilai A dan B. Kita akan menyelesaikan persoalan ini. Bilangan 5 angka yang habis dibagi 72, berarti kita akan sederhanakan lagi 72 menjadi perkalian 2 bilangan yang relatif prima. Ada beberapa sebenarnya perkalian bilangan yang menghasilkan 72, tapi yang akan kita gunakan adalah 9 kali 8, karena 9 kali 8 ini adalah 2 bilangan yang relatif prima. Kemudian berarti untuk menentukan A dan B dari A679B, kita akan menggunakan perkalian 2 bilangan ini, yaitu 9 kali 8 ini, sehingga untuk menentukan A dan B, pertama kita akan cari bilangan yang menyebabkan A679B ini adalah habis dibagi 9. Jadi kita akan menentukan A dan B jadi 2 langkah. Pertama, A679B ini habis dibagi 9, dan A679B ini habis dibagi 8. Yang pertama, kita mulai dari habis bagi A679B ini habis dibagi 9. Suatu bilangan habis dibagi 9 jika dipenuhi syarat bahwa jumlah digit bilangan tersebut habis dibagi 9. Nah, kita akan jumlahkan digit-digit dari A679B. Jadi A tambah 6 tambah 7 tambah 9 tambah B. Ini harus habis dibagi 9. A tambah 6 tambah 7 tambah 9B ini sama dengan 22 plus A plus B. Ini 22 plus A plus B harus habis dibagi 9. Nah, sebelum kita bisa menentukan A dan B dari sini, kita lanjut ke yang kedua. Berarti A679B harus habis dibagi 8. Nah, suatu bilangan habis dibagi 8 jika memenuhi kita akan gunakan untuk bilangan habis dibagi 2 pangkat n.
karena 8 di sini adalah 2 pangkat 3. Jadi suatu bilangan habis dibagi 2 pangkat n apabila n digit terakhir dari bilangan tersebut habis dibagi 2 pangkat n. Karena 8 itu 2 pangkat 3, berarti haruslah 3 digit terakhir dari A679B atau 79B itu harus habis dibagi 8. Karena B adalah salah satu digit dari suatu bilangan, maka haruslah B itu lebih dari atau sama dengan 0 atau kurang dari sama dengan 9. Jadi B itu tidak boleh kurang dari 0 karena itu akan negatif jadinya, kan tidak ada yang negatif. Kemudian tidak boleh juga lebih dari 9 karena jadi 2 digit yang berubah. Sehingga angka-angka yang memenuhi untuk menjadi nilai B adalah 0, 2, 4, 6, 8. Karena ini adalah digit terakhir dari kelipatan 8. Nah, jika dicoba satu per satu, apakah 790, 792, 794, 796, atau 798, yang memenuhi adalah untuk B-nya sama dengan 2, atau bilangan 792 adalah bilangan yang habis dibagi 8, sedangkan yang lain tidak memenuhi. Nanti bisa dicoba sendiri. Coba bagi satu per satu. Nah, karena kita sudah memperoleh nilai B-nya sama dengan 2, kita kembali ke atas tadi. 22 plus A plus B dibagi habis per 9. Maka itu akan menjadi 22 plus A plus 2, jadinya 24 plus A itu harus habis dibagi 9. Nah, bilangan 24 plus A yang habis dibagi 9 berarti lebih dari 24, dan A juga tidak boleh kurang dari 0 atau lebih dari 9. Jadi yang lebih dari 24 yang habis dibagi 9 itu ada bilangan 27. Kemudian kalau 27 berarti 27 kurang 24 berarti A-nya itu adalah 27. A-nya 3. Kalau selain 27 itu ada 36 yang lebih dari 24, tapi kalau kita pakai 36 berarti A-nya itu harus 12. Itu tidak memenuhi syarat dari nilai A. Jadi A yang memenuhi adalah A-nya 3. Sehingga untuk A679B agar habis dibagi 72, maka A-nya adalah 3 dan B-nya sama dengan 2.
69.000 menjadi 369. Kita lanjut untuk soal yang kedua. Di sini, di antara 4 bilangan ada 5, 2, 5, 1, 8, 1, 8, 6, 2, 3, dan 3, 5, 1. Yang habis dibagi 99 adalah, nah kita kembali lagi seperti soal yang pertama. Kalau tadi habis dibagi 72, maka jadinya 9 habis dibagi 9 dan habis dibagi 8. Nah, kalau 99 itu bisa kita pecah menjadi perkalian dua bilangan yang relatif 5, yaitu 9 kali 11. Artinya di sini FBB-nya itu adalah ada faktor persekutuannya itu hanya 1, yaitu 1 aja. Ada 3 dan 33 juga bisa menghasilkan 99, tapi dia tidak relatif prima. Nah, yang kita pakai adalah 9 kali 11. Berarti habis dibagi 99, berarti keempat bilangan itu agar habis dibagi 99 akan kita tunjukkan bahwa bilangan tersebut habis dibagi 9 dan habis dibagi 11. Kita mulai dari yang pertama, yaitu habis dibagi 9. Sama seperti kita gunakan di soal nomor 1. Suatu bilangan habis dibagi 9 apabila jumlah digit bilangan tersebut habis. Jadi kita akan tentukan jumlah digit masing-masing bilangan tersebut apakah habis dibagi 9 atau tidak. Kita mulai dari bilangan yang pertama. Kita akan menentukan jumlah digit dari 5256. Nanti 5 tambah 2 tambah 56 itu adalah 18. Ya, dari sini kita bisa tahu 9 itu membagi habis 18. Jadi terpenuhi untuk habis dibagi 9. Bilangan yang pertama. Yang kedua, untuk 7018. Jumlah digitnya itu adalah 16. Nanti yang kedua, 9 tidak membagi habis 16. Jadi bilangan kedua tidak habis dibagi 9. Selanjutnya bilangan yang ketiga. Untuk yang ketiga itu 18623. Jumlah digitnya itu adalah 20. Nah, kita tahu juga bahwa 9 itu tidak membagi habis 20. Yang keempat, 3251. Jumlah digitnya itu adalah 18 juga. Nah, kita tahu bahwa 9 membagi habis 18. Jadi dari uji syarat untuk habis dibagi 9 yang memenuhi adalah bilangan pertama dan bilangan keempat. Sehingga untuk syarat berikutnya harus dibagi 11. Yang akan kita uji hanya bilangan yang pertama dan bilangan yang keempat. Syarat suatu bilangan habis dibagi 11 apabila selisih antara jumlah digit dari bilangan tersebut pada posisi ganjil dengan jumlah digit dari bilangan tersebut pada posisi genap habis dibagi 11.
posisi ganjil itu ada 5 tambah 5. Posisi ganjil. Dikurangi posisi genap itu 2. Berarti 2 tambah 6. Nah, 5 tambah 5 10. 10 kurang 8 sama dengan 2. Nah, 11 itu tidak membagi 2. Sehingga bilangan pertama tidak habis dibagi oleh 11. Jadi bilangan pertama itu juga tidak habis dibagi oleh 2. Kita lanjut ke bilangan yang keempat. 3, 2, 5, 7, 1. Posisi ganjil ada 3, 5, dan 1. Jadi 3 tambah 5 tambah 1 kurang 2 genap dan 7. 2 tambah 9 kurang 9 dengan 0, dan kita tahu bahwa 0 itu habis dibagi oleh semua nilai. 11 membagi habis 0. Jadi dari dua syarat habis dibagi ini, habis dibagi 9 dan habis dibagi 11, yang memenuhi hanya bilangan yang keempat, yaitu 3, 2, 5, 7, 1. Sehingga dari keempat bilangan tersebut, yang habis dibagi 99 adalah 3, 2, 5, 1. Kita lanjut untuk soal yang ketiga. Jika dihitung, maka didapat 17 faktorial itu sama dengan 3A 568 428 0 B 6000. Tentukan digit A dan B tanpa menggunakan kalkulator maupun alat penghitung. Nah, untuk menjawab persoalan ini, kita akan belajar terlebih dahulu mengenai notasi faktorial. Tanda seru itu merupakan notasi faktorial. N faktorial itu adalah perkalian N bilangan asli berurutan, N bilangan asli pertama secara berurutan. Jadi bisa dikalikan yaitu N kali N-1 kali N-2 kali dan seterusnya sampai kali 3 kali 2 dan kali 1. Atau bisa juga N faktorial itu sama dengan dari kecil ke besar, boleh 1 kali 2 kali 3 kali 4 kemudian kali dan seterusnya sampai kali N-2 kemudian kali N-1 dan kali N. Jadi bisa dari besar ke kecil ataupun dari kecil ke besar. Contohnya, untuk 5 faktorial itu sama dengan boleh 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5, atau boleh juga kita tulis 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya juga sama, dan kedua cara itu yaitu 120. Nah, demikian sekilas tentang notasi faktorial. Nah, catatan sedikit, untuk 1 faktorial itu sama dengan 1, dan 0 faktorial itu juga sama dengan 1. Nah, kita akan gunakan pengetahuan itu untuk menyelesaikan permasalahan soal yang ketiga ini.
17 faktorial berarti itu bisa kita tuliskan 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali dan seterusnya kali 16 kali 17. Jadi perkalian secara berurutan 17 bilangan asli pertama. Jadi 17 ini habis dibagi oleh masing-masing perkalian bilangan asli itu. Berarti 17 faktorial itu habis dibagi 1, habis dibagi 2, habis dibagi 3, dan seterusnya. Dan juga habis dibagi 16 dan habis dibagi 17. Sehingga untuk menentukan A dan B, karena di sini agar bisa kita tentukan berarti harus ada unsur penjumlahan dari digit-digit 17 faktorial yang diketahui ini. Dan yang akan kita tentukan A dan B-nya. Jadi dari syarat habis dibagi itu, agar melibatkan penjumlahan itu ada dua yang bisa kita gunakan, yaitu habis dibagi 9 dan habis dibagi 11. Nah, itu yang akan kita gunakan sekarang. Karena kita ketahui 17 faktorial itu juga habis dibagi 9 dan habis dibagi 11. Kita mulai yang pertama dari habis dibagi 9. Kita jumlahkan digit-digitnya sehingga jumlahnya itu adalah 49 plus A plus B. Ini harus habis dibagi 9. Untuk syarat A dan B, karena dia merupakan digit suatu bilangan, maka A dan B itu harus lebih dari atau sama dengan 0 dan kurang dari atau sama dengan 9. Sehingga untuk A dan B itu maksimal nilainya 9 dan minimal nilainya 0. Sehingga kalau kita ambil A dan B nilai maksimal yaitu 9, maka 49 plus A plus B itu, ini kalau A 9 dan B 9, jadinya 18 tambah 49 itu adalah 67. Kemudian kalau kita ambil minimalnya A dan B itu yaitu 0, maka A plus B 0 tambah 0 itu 0, 49 plus 0 itu 49. Jadi untuk 49 plus A plus B minimal nilainya 49 dan maksimalnya nilainya 67. Sehingga 49 plus A plus B itu terletak di antara itu. Lebih dari atau sama dengan 49, tapi kurang dari atau sama dengan 67. Nah, bilangan di antara 49 dan 67 yang habis dibagi 9 itu adalah 54 dan 63. Jadi kalau 49 plus A plus B itu 54, maka A plus B-nya itu sama dengan 5. Karena 49 tambah 5 sama dengan 54. Nah, kemudian agar 49 plus A plus B itu sama dengan 63, berarti A plus B-nya itu harus sama dengan 14. Di sini kita sudah punya dua persamaan. A plus B sama dengan 5 atau A plus B sama dengan 14. Nah, untuk yang habis dibagi 11 berikutnya.
syaratnya sama dengan yang kita gunakan di soal nomor 2. Berarti selisih jumlah digit posisi ganjil dengan jumlah digit posisi genap itu harus habis dibagi 11. Nah, ini yang posisi genap, posisi ganjil kita jumlahkan digitnya. Kemudian dikurangi yang posisi genap. Posisi ganjil itu jumlahnya 28 plus B, sedangkan posisi genap itu jumlahnya adalah 21 plus A, sehingga selisihnya itu adalah 7 plus B min A. Jadi 7 plus B min A ini harus habis dibagi 11. Sama seperti di atas syaratnya, untuk A dan B itu harus lebih dari atau sama dengan 0 dan kurang dari atau sama dengan 9. Jadi untuk 7 plus B min A itu selisihnya antara B min A itu minimal atau maksimal itu sama dengan jika kita ambil B-nya 9 dan A-nya 0. Dan nilainya minimal paling kecil jika kita ambil B-nya 0 dan A-nya 9. Sehingga jika kita ambil minimalnya dulu, maksimalnya itu adalah kalau B-nya kita ambil 9, A-nya kita ambil 0, berarti maksimalnya itu adalah positif 9. Minimalnya kita peroleh jika B-nya kita ambil 0 dan A-nya kita ambil 9, sehingga minimalnya adalah negatif 9. Nah, untuk yang 7 plus B min A berarti maksimalnya berarti 7 tambah maksimalnya ke 9 kan, nilai B min A berarti maksimalnya 7 tambah 9 itu 16. Sementara minimalnya negatif 9 berarti 7 tambah negatif 9 itu hasilnya adalah negatif 2. Jadi 7 plus B min A habis dibagi 11 harus terletak itu atau lebih dari sama dengan negatif 2 dan kurang dari atau sama dengan 16. Nah, bilangan yang terletak pada rentang tersebut yang habis dibagi 11 itu adalah 0 dan 11. Jadi kita punya 7 plus B min A itu sama dengan 0 jika B min A-nya sama dengan negatif 7. Atau agar sama dengan 11 berarti B min A itu harus sama dengan 4. Nah, kita sudah punya 4 persamaan sekarang. 2 dari habis dibagi 9 dan 2 lagi dari yang habis dibagi 4. Maaf, habis dibagi 11. Nah, dari keempat persamaan ini
kita akan menentukan nilai A dan B. Kita ambil yang pertama dulu. Dari A plus B sama dengan 5. Dan kita pasangkan dengan B min A sama dengan negatif 7. Biar sama, kita bisa rubah A plus B nya kita rubah biar segaris dia posisinya dengan yang di bawah. A plus B kan sama dengan B plus A. Jadi bisa kita lakukan eliminasi. Kita kurangkan, berarti 2A sama dengan 5 dikurang 7, berarti 5 tambah 7, 12. Berarti A sama dengan 6. Nah, A sama dengan 6 ini kan memenuhi, karena A dan B itu lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 9. Jadi A sama dengan 6 memenuhi. Kita sekarang tentukan nilai B. Nilai B bisa kita tentukan karena A-nya sama dengan 6, kemudian B plus A sama dengan 5, berarti B sama dengan negatif 1. Ini yang tidak memenuhi. Karena yang diminta itu lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 9. Negatif 1 tidak bisa menjadi digit dari suatu bilangan. Jadi B plus 4 sama dengan 5 dan B min A sama dengan negatif 7 itu tidak. Berikutnya kita ambil B plus A masih dari yang pertama, B plus A sama dengan 5. Yang kedua kita ambil B min A sama dengan 4. Kita kurangkan, berarti 2A sama dengan 1. 5 kurang 4, 1. A sama dengan 1 per 2. Juga tidak memenuhi. Karena ini bilangan pecahan ya. Ini tak ada bilangan asli. Kemudian kita ambil dari yang pertama, B plus A sama dengan 14. Kita pasangkan dengan B min A sama dengan negatif 7. Kalinya Pak Adik. Kalinya ini Pak. Sehingga bisa kita kurangkan jadi 2A sama dengan 21. Dia punya banding balik ya. Ini juga menghasilkan bilangan pecahan jadinya 21 per 2 itu 10,5. Tidak memenuhi juga. Kita ambil berikutnya adalah masih di atas B plus A sama dengan 14. Kita pasangkan dengan B min A sama dengan 4. Kita kurangkan, kita dapat 2A sama dengan 10. Jadi A-nya sama dengan 5. Kita tentukan nilai B. B plus A sama dengan 14. A-nya 5, berarti B-nya adalah 9. Jadi kita sudah punya sekarang. Untuk A kita dapatnya 5. Dan B dapatnya adalah 9. Sehingga 17 faktorial itu sama dengan 3, 5,
5, 6, 8, 7, 4, 2, 8, 0, 9, 6, 0, 0, 0. Demikian video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran berikutnya.